Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut, ini tinggal berapa hadis nih supaya segera selesai. Ada sahabat Nabi menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka jangan dia memegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanan, dan tidak dia istinja, ya, dia tidak membersihkan zakarnya setelah dia buang air dengan tangan kanannya, dan jangan dia itu bernafas di sebuah wadah atau tempat minumnya. Ini arahan dari Rasulullah SAW. Ini maksudnya apa? Kalau kita lakukan ini hukumnya bukan haram, tapi jatuhnya apa? Makruh. Jadi kalau buang air, usahakan jangan pakai tangan kanan, pakai tangan apa? Kiri. Jangan dibayangkan Pak, pokoknya ini ilmunya kayak gitu. Jadi megang kemaluan itu pakai tangan kiri. Kata para ulama, kalau misalnya saat buang air saja kita itu disuruh oleh Rasulullah SAW pakai tangan kiri, apalagi kita tidak buang air. Paham ya maksudnya? Orang buang air itu kan kadang-kadang kebelet, akhirnya kan ya seharusnya doa apa aja lah, kanan kiri, pokoknya kanan kiri oke lah, ya. Harusnya gitu toh, karena kebelet biasanya gitu. Tapi Rasulullah tetap ingatkan, jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, apalagi dalam keadaan tidak kencing katanya, kata para ulama. Lagi diam-diam maininnya pakai tangan kanan itu itu lebih makruh, maksudnya gitu loh, paham ya? Ya itu maksudnya. Dan jangan beristinja dengan tangan kanan, istinja dengan tangan apa? Kiri. Dan tidak meniup, wadah yang ada airnya. Ini semuanya kalau kita lakukan hukumnya makruh. Kalau kita tinggalkan hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada sebuah kisah yang sudah sering kita dengar, seorang yang memberikan minum kepada anjing yang sudah kehausan, dan caranya untuk memberikan minum itu diambil sendalnya atau sepatunya itu diambil, kemudian itu dijadikan wadah untuk minumnya anjing. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya sudah masyhur, sudah sering didengar. Dalam riwayat lain dikatakan dia ini pelacur. Di dalam riwayat lain dikatakan gigolo. Gigolo itu laki-laki yang melacur. Jadi ada yang mengatakan rojul, ada yang mengatakan bro'ah, perempuan atau laki-laki. Ada memang dua riwayat. Intinya dia ini tidak pernah ibadah. Pekerjaannya itu adalah pelacur. Tapi karena dia kasihan dengan seekor anjing, dia itu membantu anjing. Dia masuk ke dalam sumur, yang sumurnya itu dalam. Jangan bayangkan dia ini gampang itu, sumur airnya gampang diambil, tinggal pakai tangan. Diambil sepatunya atau haknya itu, high heelsnya itu diambil kemudian dikasih ke anjing, tidak gitu. Dia itu masuk ke dalam sumur, tangan kanan kiri kaki itu turun pelan-pelan, terus diambil, dibawa pakai mulutnya sampai atas, diberikan minum. Tidak lama kemudian dia meninggal, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini pelajarannya begini, kalau misalnya baik sama hewan saja kita itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah, apalagi baik kepada manusia. Itu pelajarannya. Pelacur saja dapat surga gitu loh, dengan baik kepada anjing, apalagi kita yang sudah beriman baik sama manusia, insya Allah
surganya yang paling tinggi. Amin Allahumma amin. Nah, ini hadis yang terakhir. Nah, biasanya yang terakhir ini semangat nih. Hadis yang terakhir dikatakan Ana Aisyah dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud." Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk saat sholat, maka tidurlah. Hatta yadhhaba anhun naum, sampai rasa ngantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena sesungguhnya kalian, salah seorang di antara kalian apabila dia sholat dalam keadaan ngantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yastaghfir, mungkin saja dia menganggap dirinya istighfar, fayasubbu nafsah, tapi secara tidak sengaja karena dia ngantuk akhirnya ngigo, bukan istighfar, akhirnya dia mencaci maki dirinya sendiri. Orang yang ngigo kan gitu tuh, lagi sholat ngomongnya ngelantur. Makanya kalau dalam keadaan kita misalnya sholat tahajud ngantuk tidur, jangan paksakan diri. Nonton nggih? Kalau misalnya sholat ngantuk disuruh tidur, apalagi orang-orang bilang pengajian. Kalau ngantuk ya, nah ini dalilnya Pak Agus nih. Iya Pak. Iya, siap. Jadi orang yang ngantuk saat sholat itu disuruh tidur oleh Rasulullah SAW. Apalagi ikut pengajian katanya. Pengajian kan tata tertibnya itu tidak seketat sholat. Iya tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat dalil lagi. Bahaya nih. Ya, tapi itu beda nggih Pak, antara tidur sama ketiduran. Kalau tidur itu baiknya pulang. Sudah ngantuk ya pulang mawon nggih. Jangan tidur di majelis. Jangan tidur di majelis. Tapi kalau misalnya di majelis itu usahakan kita jangan tidur. Kalaupun kita tidak bisa tahan, itu namanya apa? Ketiduran. Ketiduran sama tidur itu beda. Tidur itu pakai niat soalnya. Pakai niat. Tapi kalau ketiduran itu tidak sengaja, khilaf. Ngatain nggih? Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keilmuan kita dan juga bisa membuahkan ilmu yang manfaat, yang menghasilkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.